Anda kembali di Dialog Nusantara Siang, pemirsa masih bersama AKBP Dex Emmanuel Samson selaku Kapolres Tual. Ya Pak, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Tadi kan kita sudah berbicara mengenai vaksinasi yang dilakukan di sana itu targetnya 1.000 per hari ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan perolehan vaksinasinya itu Pak? Apakah sulit atau mudah? Karena kan seperti yang kita tahu 1.000 dosis per hari itu cukup banyak ya Pak ya? Ya, ya kita mendata ini kan kita terbagi dari dua kabupaten ya, kota Tual dengan Kabupaten Malta. Itu kita bekerja sama untuk yang di kota ini kita ada 8 puskesmas. Kemudian untuk yang di Kabupaten Malta ini kita ada 18 puskesmas. Nah, jadi kita di sana kita sendiri dari Polres maupun dari polsek-polsek, kita jemput bola bersama-sama dengan puskesmas, kita melaksanakan koordinasi dengan desa-desa yang ada di wilayah polsek. Nah, kemudian tim kita ini turun ke sana, ya turun ke sana untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi di sana. Jadi memang sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, sebelum kita melaksanakan vaksinasi di tempat tersebut, kita sudah memberikan sosialisasi dan juga mendatangi lokasi tersebut. Kita kumpulkan perangkat-perangkat desanya, dari kepala desa maupun perangkat desanya, kemudian juga dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, di situ kita sampaikan bahwa kita akan melaksanakan kegiatan vaksinasi, kemudian juga kita sosialisasi keliling ke rumah-rumah, ke masyarakat-masyarakat, untuk pelaksanaan kegiatan vaksinasi ini. Dan responnya cukup sangat luar biasa, masyarakat juga antusias, sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan vaksinasi di balai desa ataupun di tempat-tempat tertentu yang sudah kita sasar, masyarakat itu dengan antusias datang berbondong-bondong ke sana. Nah, juga dibantu juga dengan para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian juga dari Babin Kamtibmas kita, dari Babinsa, dari TNI, itu memobilisasi massa, sehingga massa yang kita dapatkan juga, ya puji Tuhan, sampai dengan saat ini itu untuk target harian kita sudah bisa tercapai setiap harinya. Kita minimal 1.000 orang per hari. Baik, artinya memang pihak kepolisian di sana sebelum melakukan vaksinasi itu ada edukasi terlebih dahulu begitu ya Pak ya, ada perkumpulan bersama dengan perangkat-perangkat RT dan juga komunitas lainnya di wilayah tersebut ya Pak ya. Lalu tadi kan sempat juga disebutkan bahwa stok vaksinnya ini sendiri, perolehannya ini bekerja sama dengan puskesmas yang ada. Nah, ini bagaimana proses distribusi vaksin dari pusat Pak? Prosesnya seperti apa? Kalau kita vaksin, kita meminta dari provinsi ya, dari provinsi. Jadi memang kita di sini siasat, kalau memang stok vaksin itu sudah setengahnya, nah itu kita sudah harus meminta lagi ke provinsi. Nah, kita dengan surat resmi meminta ke provinsi, kemudian nanti dari provinsi memprosesnya, dan langsung nanti akan didistribusikan ke kita sesuai dengan permintaan yang kita buat. Jadi memang stok vaksin kita tidak boleh habis. Jadi setiap kali misalnya itu sudah mencapai setengahnya dari stok vaksin yang ada, itu sudah harus kita cepat-cepat untuk melaksanakan pengajuan kembali, sehingga proses pengirimannya nanti distribusinya ke sini tidak terlambat, sehingga waktu pelaksanaan vaksinasinya tidak mengalami kesulitan atau mengalami kekosongan, atau dalam arti stok vaksinnya habis, demikian. Baik, artinya memang koordinasi tetap selalu dijaga agar stok vaksin yang ada di sana tidak kosong begitu ya Pak ya. Lalu tadi ya, Bapak sempat menyebutkan bahwa terdapat beberapa elemen masyarakat yang ikut membantu mensukseskan program vaksinasi jemput bola ini ya Pak ya. Nah, ini bagaimana respon dari para elemen masyarakat tersebut Pak untuk membantu melakukan proses vaksinasi ini? Ya, kalau dari para tokoh agama, tokoh masyarakat itu juga tokoh adat itu antusias, mereka antusias. Bahkan kemarin kita beberapa kali kita vaksinasi itu kita menggunakan tempat ibadah.
bukan di dalam ini, tapi di halamannya, ataupun kalau ada gedungnya, gedung serbagunanya kita laksanakan di situ. Dan itu juga sangat-sangat membantu kita, ya kan, untuk masyarakat datang untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi. Jadi mereka sendiri juga sangat antusias dan sangat membantu kita dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi massal ini. Baik, artinya memang elemen masyarakat di sana juga turut antusias untuk membantu berpartisipasi dalam program vaksinasi massal ini ya Pak ya. Lalu saat Ya, ini betul. sudah berapa persen warga yang sudah divaksin untuk wilayah Tual, Pak? Untuk wilayah Tual ini sudah sekitar 25% ya, untuk baik itu di Kota Tual maupun di Kabupaten Malra. Itu sudah 25% pelaksanaan kegiatan vaksinasi. Nah, ini kita memang tiap hari mengejar terus target kita, sehingga nanti pada pelaksanaan pada akhir Desember nanti kita bisa mencapai seluruhnya, bisa kita vaksinasi semuanya sesuai dengan target yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Baik, jika dibandingkan sebelum dengan adanya sistem vaksinasi jemput bola ini, ada peningkatan berapa persen Pak di sana? Bagaimana Mbak? Suaranya terputus? Iya, jika kita bandingkan dengan sebelum adanya vaksinasi jemput bola ini, itu perbandingan persentasenya seperti apa Pak? Apakah memang berbeda jauh seperti sebelum adanya vaksinasi jemput bola atau memang seperti apa? Ya, kita melihat kan awal-awal dulu vaksinasi kan, vaksinasi serentak ini kan kita laksanakan mulai 26 Juni ya. 26 Juni. Nah, di situ kita melihat situasi perkembangannya, memang kalau kita tidak mobile, memang masyarakat itu lebih sedikit datang. Karena memang kan dari jarak yang jauh juga ya, itu yang menjadi kendala kita. Nah, sehingga seperti yang tadi awal-awalnya saya sampaikan, terus kita melaksanakan inovasi-inovasi bergabung dengan TNI dan Dinkes, dengan pemerintahan kota ataupun juga pemerintahan kabupaten, kita melaksanakan mobile tersebut. Nah, memang antusias masyarakat di situ lebih tinggi, sehingga kita terus melaksanakan mobile ini. Ya, memang kalau dibandingkan dengan kita diam, yang pasti kegiatan mobile ini mendapatkan massa lebih banyak daripada kita diam. Makanya sekarang ini kita lebih menggunakan kegiatan vaksinasi mobile ini sebagai cara kita untuk memenuhi target harian kita. Demikian. Baik, artinya memang inovasi sangat penting untuk dilakukan ya Pak ya bagi pemerintah setempat agar masyarakat dapat terus meningkat begitu ya antusiasmenya untuk mengikuti vaksinasi, dan ini juga berlaku agar program percepatan vaksinasi ini dapat tercapai dengan segera begitu ya Pak ya. Lalu untuk kasus COVID-nya sendiri saat ini di sana seperti apa Pak kondisinya? Kalau saat ini untuk di Kota Tual itu kita sudah level 1 ya. Untuk COVID sendiri kemarin sudah terbit untuk level-level PPKM-nya itu dari pemerintah pusat. Itu untuk Kota Tual itu level 1, dan di Kabupaten Malra itu masuk dalam level 2. Baik. Untuk Kota Tual sendiri sampai dengan data kemarin yang kita dapatkan, masyarakat yang terjangkit COVID itu nihil, ya, sudah sembuh semuanya. Kemudian untuk yang di Kabupaten Malra itu masih ada sekitar 13 orang yang sedang dalam perawatan, isolasi terpusat maupun isolasi mandiri. Dan mungkin ya kita doakan, kita harapkan sesegera mungkin itu bisa sembuh, sehingga Kabupaten Malra sendiri bisa mencapai nanti PPKM-nya turun menjadi level 1. Demikian. Baik, artinya kan ini terdapat penurunan kasus positif COVID-19 di wilayah Tual ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan di sana Pak? Ya, kalau itu kita sesuaikan protokol kesehatannya sesuai dengan instruksi dari pemerintah ya. Kita menjalankan ini, kita masyarakat tiap hari terus kita edukasi, kita laksanakan sosialisasi agar tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun masyarakat melaksanakan kegiatan. Ya kan, baik itu mencuci tangan,
memakai masker, menghindari kerumunan, dan yang lain-lain, sehingga masyarakat sendiri dapat terhindar dari penyebaran COVID ini. Baik. Demikian. Baik, hingga saat ini sejauh mana kesadaran para warga untuk menerapkan protokol kesehatan, Pak? Apakah masih banyak warga yang membandel begitu, Pak? Ya, kalau kita lihat, kalau dari lihat penyebaran COVID sendiri, ya berarti kalau sudah turun sangat jauh, berarti kan masyarakat juga melaksanakan kegiatan atau protokol kesehatan ini juga dengan sangat baik ya. Karena kita juga bisa melihat dari positive rate-nya itu sudah sangat turun sekali, ya kan, sehingga saat ini sudah bisa mencapai level 2 dan level 1 untuk di wilayah Kota Tual maupun di Kabupaten Muara. Kita juga melihat setiap harinya juga masyarakat juga tetap menjaga protokol kesehatan sehingga penyebaran COVID ini dapat teratasi dengan baik di wilayah Kota Tual maupun di Kabupaten Muara. Baik, lalu bagaimana dengan evaluasi dari pelaksanaan vaksinasi jemput bola ini, Pak? Apa saja yang menjadi catatan penting mungkin dari pelaksanaan vaksinasi jemput bola ini, Pak? Untuk pelaksanaan vaksinasi jemput bola ini, kalau kendalanya kita tidak ada ya, tapi memang kita sekarang sedang mensasar untuk yang di pulau-pulau yang waktunya itu lumayan jauh. Seperti ada satu pulau itu di Pulau Kur itu jarak tempuhnya itu sekitar 6-8 jam menggunakan kapal. Sedangkan vaksin ini kan waktunya juga kan ada. Apabila dia keluar dari icebox-nya itu kan ada waktunya untuk penggunaan vaksin ini. Kalau lewat dari waktu tersebut nanti vaksinnya akan menjadi tidak terpakai atau nanti akan rusak vaksinnya. Nah, itu yang harus kita antisipasi, sehingga kita juga masih memikirkan cara ini dengan pemerintahan Kota Tual ini, bagaimana kita bisa menjangkau pulau-pulau yang jauh tersebut dengan baik, sehingga juga pelaksanaan vaksinasi di sana terlaksana dengan baik, ya kan, dan juga vaksin yang kita bawa itu juga tidak menjadi rusak atau mubazir. Karena kan kalau rusak kan sangat-sangat tidak baik, karena kan itu kan akan membuang-buang vaksin yang sudah kita miliki. Nah, seperti itu. Jadi memang sementara ini sedang kita koordinasikan terus. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menjangkau seluruh sasaran kita dengan baik lah. Terutama di daerah pulau-pulau yang memang benar-benar sangat jauh lokasinya, sekitar 6-8 jam itu harus kita benar-benar perhatikan betul untuk kegiatan vaksinasi kita di sana, sehingga tidak menyebabkan nanti vaksinnya itu menjadi mubazir ataupun rusak. Demikian. Baik, artinya memang sejauh ini pelaksanaan vaksinasi jemput bola ini dapat dilakukan dengan aman dan lancar begitu ya Pak ya, namun tetap perlu ada koordinasi dengan pihak lain begitu ya Pak ya. Terakhir Pak, boleh disampaikan mengenai himbauan Bapak untuk masyarakat agar tetap disiplin protokol kesehatan serta ajakan Bapak untuk masyarakat yang belum divaksin. Ya, kami selalu menghimbau ya dari TNI Polri, dari Polres sendiri, saya selaku Kapolres, setiap saat kami menghimbau kepada warga masyarakat yang ada di Kota Tual maupun di Kabupaten Muara, ya kan, silakan datang untuk melaksanakan vaksin. Ya. Vaksin ini halal, vaksin ini tidak haram, vaksin ini sangat-sangat berguna untuk ketahanan tubuh kita dalam menghadapi virus corona ini. Untuk mencapai immunity, sehingga kita harapkan di tahun 2022 ini kehidupan kita kembali lagi normal, walaupun masih ada virusnya tapi bisa dilaksanakan dengan normal kembali. Tidak perlu takut ya kan, dan vaksin itu juga tidak dipungut biaya, gratis sama sekali, masyarakat tinggal datang sesuai dengan waktunya vaksinasi, baik itu vaksinasi dosis 1 maupun dosis 2. Oke, mari untuk warga Kota Tual dan Kabupaten Muara datang ke tempat vaksinasi yang ada, baik itu di puskesmas sendiri ataupun di tempat-tempat mobile yang sudah kita laksanakan setiap harinya, sehingga pelaksanaan vaksin ini dapat berjalan dengan baik. Baik,
Baik, semoga dengan adanya program percepatan vaksinasi ini dapat membantu pemenuhan target vaksinasi nasional dan di Indonesia dapat segera terbentuk imunitas kelompok atau herd immunity ya Pak ya. Baik, terima kasih AKBP Dex Emmanuel Samson selaku Kapolres Tual telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Siang. Salam sehat Pak, sampai jumpa. Ya.